Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2206-2208. Pohon ini tidak akan berkata apa-apa lagi. Faktanya, itu berarti tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Lagi pula, mustahil untuk bertahan hidup dalam hal ini. Akan mati total. Tetapi ia tahu bahwa Lin Yan telah bertekad. Tidak mungkin untuk menghentikannya. Saya hanya mengatakan bahwa ini adalah situasi hidup dan mati. Di dalam wilayah kekaisaran, para praktisi dipenuhi rasa takut dan semuanya merasakan ancaman kematian. Namun, mereka juga tidak ingin meninggalkan area ini, terutama para praktisi yang sudah tua. Banyak dari mereka yang tidak dapat menahan kekuatan teleportasi. Begitu mereka melangkah ke jalan kuno berbintang, mereka akan mencari kematian. Jalan langit berbintang kuno bukanlah jalan yang aman dan sangat berbahaya. Mereka menatap dan benar-benar melihat Lin Yan menuju paviliun setinggi 180.000 lantai. Itu tidak berguna. Tidak ada gunanya bahkan jika Lin dipergi. Dia hanya bisa pergi dan mati. Banyak orang angkat bicara. Adapun para setan dan monster, wajah mereka berwarna biru dan ungu. Mereka ingin Lin Yan menyelamatkan mereka. Tetapi pada saat yang sama, saya tidak ingin Lin Yan benar-benar melakukannya. Jika dia melakukannya, bukankah itu berarti Lin Yan sangat kuat? Lagi pula, mereka tidak ingin melihat ras manusia menjadi begitu kuat. Pada saat ini, konflik batin mereka mencapai titik ekstrim. Di antara 108.000 paviliun, utusan dunia bawah memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Sambil tersenyum di matanya, dia berkata, sebentar lagi. Hanya dalam waktu 1 jam, aku bisa menghidupkan kembali orang kuat di dunia bawah. Ledakan. Namun, pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Menatap sosok yang tiba-tiba muncul, Hades mengerutkan kening, Lin Yan. Suaranya mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, Lin Yan akan muncul lagi. Setelah menyinggung Ming, dia tidak hanya tidak memasuki jalan berbintang kuno, tetapi dia bahkan berani datang ke sini. Boom! Ekspresi Lin Yan menjadi terkonsentrasi, dan dia meninju langsung ke arah utusan Hades. Ledakan. Namun tinju Lin Yan tidak jatuh seluruhnya, malah terhalang oleh sebuah penghalang. Kau ingin menghentikanku? Hancurkan dulu formasiku, kata utusan dunia bawah. Untuk membangkitkan kembali orang kuat di dunia bawah ini, ia menggunakan banyak cara. Bagaimana mungkin dia tidak siap pada saat kritis seperti saat ini? Formasi ini sendiri sudah cukup untuk mencegah Lin Yan menerobos masuk. Bagaimana mungkin seorang kultivator di puncak level kaisar kuno dapat mematahkan formasinya? Ledakan. Lin Yan mengerahkan seluruh tenaga dari tinjunya dan telapak tangannya, tetapi dia tidak mampu mematahkan sedikit pun retakan pada formasi tersebut. Dengan mata terfokus, Lin Yan menarik napas dalam-dalam, lalu mengayunkan pedang Tianxuan. Wah! Setelah kekuatan yang menantang surga dibebankan ke dalamnya, cahaya pedang bersiul dan langsung jatuh. Patah. Penghalang yang dibentuk oleh formasi itu sebenarnya memiliki retakan. Ketika pedang kedua jatuh, formasi itu hancur total. Bagaimana ini mungkin? Pedang macam apa ini? Pada saat ini, Hades memusatkan perhatiannya dan segera melihatnya. Hanya saja pola pada pedang itu yang menembus utusan gelap itu secara langsung, sehingga dia tidak dapat melihat dengan jelas. Pedang ini benar-benar dapat memancarkan cahaya pedang sehingga membuatnya tidak dapat melihat dengan jelas. Bagaimana pedang seperti itu bisa begitu ajaib? Pergi, bunuh dia, kata utusan dunia bawah, menatap kaisar kuno dengan 108.000 paviliun dan praktisi lainnya. Pada saat ini, utusan dunia bawah sedang sibuk menangani darah di balkon dan tidak dapat melepaskan tangannya. Ledakan. Mendengar ini, para kultivator dari wilayah kaisar kuno semuanya bergegas menuju Lin Yan. Namun, mereka semua memiliki kekuatan gelap dalam tubuh mereka. Jika tidak, Lin Yan bisa membunuh mereka dengan satu pedang. Bunuh mereka semua. Tetapi di bawah kekuatan gelap ini, kekuatan mereka menjadi sangat kuat, dan Lin Yan harus bekerja keras untuk menyerang mereka. Sekarang, aku hanya bisa meminjam kekuatanmu. Lin Yan menjalin koneksi dengan pohon di pelataran klan Lin dan berbicara. Baiklah, pohon itu tidak menolak dan berkata langsung. Berdengung. Tiba-tiba, tubuh Lin Yan bersinar terang.
Kemudian dia melepaskan kekuatan dahsyat, dan pedang Tianxuan di tangannya dipenuhi dengan energi pedang yang melonjak, yang langsung menyerang untuk membunuh. Meskipun para praktisi ini menyerap kekuatan dunia bawah, mereka tidak dapat bertahan di bawah pedang Lin Yan dan terbunuh seketika. Berhenti. Bahkan Kaisar Kuno dengan 108.000 paviliun pun dibunuh oleh Lin Yan. Kemudian Lin Yan menatap utusan dunia bawah itu dan berteriak. Kau pikir kau siapa? Hanya seekor semut. Beraninya kau memberi perintah padaku. Utusan dunia bawah itu melihat pemandangan ini dan berteriak dengan marah. Lin Yan, hanya pasir dan kerikil. Di matanya, itu tidak penting. Tetapi mereka memprovokasi dia lagi, dan sekarang mereka bahkan membunuh semua praktisi tersebut. Hari ini, kita akan menghancurkan rencananya. Ledakan. Lin Yan memutar pedang Tianxuan di tangannya, lalu menebasnya. Hades mencibir, meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan kekuatan ini, tapi, meskipun kau memiliki kekuatan ini, di mataku, itu tetap tidak ada bedanya dengan apa yang kau lakukan tadi. Kau terlalu lemah. Kau begitu lemah sehingga aku bahkan tidak ingin benar-benar bertindak. Tapi karena kau sangat ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Setelah kata-kata itu terucap, Hades langsung menyerang. Tetapi dalam keadaan seperti itu, vitalitas darah di balkon menjadi terhenti. Gu Jiuji, yang berada jauh di atas bukit rendah di pegunungan hutan belantara kuno, tertegun, lalu berkata, vitalitasnya tidak lagi mengalir. Apakah benar-benar telah berhenti? Sepertinya anak itu bertarung dengan utusan dunia bawah, tetapi tidak akan lama lagi anak itu akan dibunuh oleh utusan dunia bawah. Sebuah suara terdengar lagi dari bawah bukit. Adapun Gu Jiuji, dia terjebak di sini dan tidak bisa pergi sama sekali. Dia hanya bisa menunggu hasilnya. Wah, di tempat dengan ratusan 8.000 bangunan, suaranya mengguncang langit. Mata Lin Yan dipenuhi dengan niat membunuh. Pedang itu diayunkan, namun diblokir oleh Hades dalam sekejap mata. Sekalipun aura pedang dari pedang Tianxuan mampu menghancurkan kekuatan gelap Hades, namun kekuatan Hades sendiri juga sangat dahsyat. Organ-organ dalam Lin Yan bergetar hebat, seakan-akan organ tersebut hancur, dan darah pun langsung muncrat dari mulutnya. Ini karena Lin Yan menyerap sebagian kekuatan pohon itu. Masih ada jurang yang tidak dapat diatasi antara dia dan utusan dunia bawah ini. Lin Yan, berhenti. Kau tidak sebanding dengannya. Sudah waktunya memasuki jalan bintang kuno. Aku bisa memberitahumu bahwa di sana, kau mungkin bisa menemukan Lingqi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari pohon dan mencapai pikiran Lin Yan. Ketika mendengar nama itu, tubuh Lin Yan gemetar. Lingqi, orang yang paling dia cintai dalam hidup ini. Wanita yang selalu berdiri di sampingnya tanpa penyesalan. Lin Yan telah berjuang demi umat manusia dan telah mengecewakan Lingqi. Dalam kehidupan ini, Lin Yan tidak ingin mengulangi tragedi Yun Yao. Di kehidupan sebelumnya, Yun Yao dibunuh oleh Paviliun Wang Tian dan tidak dapat bereinkarnasi. Dalam kehidupan ini, Lingqi terjebak di Paviliun Wang Tian, dan hidup atau matinya tidak pasti. Jika dia seorang pria, dia akan mengesampingkan semuanya dan pergi ke jalan berbintang kuno untuk mencari Lingqi. Tapi Lin Yan tersenyum pahit. Jika kita membiarkannya, ratusan juta manusia akan terbunuh, dan alam Tiangeng pasti akan dikuasai oleh dunia bawah. Xiaoxi, Lin Yan menggertakkan giginya. Dia bukan hanya seorang pria, tetapi juga seorang kultivator manusia. Utusan dunia bawah itu abadi, dan aku tidak bisa pergi. Demi makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam Tiangeng, aku akan berjuang sampai akhir. Kata Lin Yan kepada pohon itu. Ledakan. Saat berikutnya, aura Lin Yan menjadi lebih ganas. Membunuh. Udara dipenuhi dengan niat membunuh dan Lin Yan hampir mengamuk. Kuali virtual berpola naga juga dikorbankan dan diayunkan ke arah utusan dunia bawah. Ledakan-ledakan. Dua sinar dingin dilepaskan dari mata Hades, dan keduanya langsung berubah menjadi dua sinar cahaya. Saat masih berada di kehampaan, kedua sinar cahaya itu langsung berubah menjadi dua rantai, yang langsung menjerat Dragon Patterned Void Cauldron dan Tianxuan Sword. Lin Yan terkejut, namun rantai itu sangat cepat dan langsung menarik kuali kekosongan berpola naga dan pedang Tianxuan dari tangan Lin Yan, lalu jatuh di kaki utusan Hades. Ledakan. Utusan gelap itu mencoba mengendalikan kedua harta karun itu, tetapi saat dia mengulurkan tangannya,
pedang Tianxuan dan Suding berpola naga melepaskan aura yang membuatnya mustahil baginya untuk mengendalikannya. Aku tidak menyangka kuali ini jatuh ke tanganmu. Melihat kuali itu, utusan dunia bawah masih terkejut. Tetapi ketika dia melihat pedang Tianxuan, dia mengerutkan kening. Pedang macam apa ini? Gumamnya. Dia telah melihat hampir semua pedang terkenal di dunia. Mengapa aku tidak dapat melihat pedang di hadapanku? Meskipun itu adalah pedang Tianxuan yang legendaris, aku belum melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tetapi aku melihatnya di sebuah buku kuno. Meskipun pedang ini mirip, itu tidak. Terlebih lagi, di bawah kekuatan pedang Tianxuan, semuanya bisa dibunuh. Belum lagi aku, bahkan Mingling akan hancur dalam sekejap di bawah kekuatan pedang Tianxuan. Bagaimana mungkin itu bisa dikendalikan oleh rantaiku? Kata utusan dunia bawah. Tapi pedang macam apa ini? Akan tetapi, utusan dunia bawah itu tidak memikirkan hal itu lagi. Tidak perlu memikirkannya sekarang. Setelah membunuh Lin Yan, dia akan punya banyak waktu untuk mempelajari kuali dan pedang ini. Tanpa pedang dan kuali ini, apalah dirimu? Bagaimana kau bisa melawanku? Kata utusan dunia bawah. Lin Yan menatap utusan dunia bawah itu dan berkata, aku masih memiliki tinju dan tubuh ini. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yan bergegas keluar. Hades mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Kemudian terdengar suara ledakan keras, dan kekuatan dahsyat dilepaskan dan langsung menimpa Lin Yan. Wah, kekuatan itu meledak begitu keras sehingga bahkan Lin Yan pun kesulitan menahannya, menyebabkan darah menetes keluar dari tubuhnya. Hah, dia belum mati. Utusan dunia bawah itu menatap Lin Yan dengan sedikit terkejut. Kekuatannya tidak lemah dan tidak membunuh Lin Yan. Namun, utusan Hades tertawa, tubuhmu kuat, tetapi kamu masih tidak dapat menahan kekuatanku dan terluka parah, kan? Lin Yan, kan? Aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk melawanku dan melawanku secara langsung. Seekor serangga berani memprovokasiku. Suara utusan Hades bahkan lebih dingin. Saat itu juga dia menyerang lagi. Tiba-tiba, senyum muncul di bibir Lin Yan. Lalu dia berteriak, maju. Ledakan. Pada saat utusan kegelapan hendak menyerang lagi, aura langsung menyebar di sekelilingnya. Itu adalah serangkaian formasi, dan pedang Tianxuan dan kuali Void berpola naga juga melepaskan cahaya. Di area ini, gelombang niat membunuh dilepaskan. Sebuah rune tiba-tiba muncul di dahi Lin Yan. Inilah jimat Tiangeng. Rune macam apa ini? Hades berkonsentrasi, tetapi tidak dapat mengenalinya sama sekali. Dunia telah melalui begitu banyak era, dan Master Tiangeng hampir tidak pernah muncul. Wajar saja kalau Hades tidak mengenali rune ini. Namun, utusan kegelapan merasakan niat membunuh di sini dan berkata, ini suatu sudut rangkaian pembantaian abadi. Petik 2. Kau benar-benar tahu formasi pembunuhan abadi. Utusan gelap itu sangat terkejut, Anda dari benua Tianxuan. Petik 2. Akhirnya, dia mengungkapkan keraguannya. Dia bisa melihat tripod virtual berpola naga, tetapi dia tidak mengenali pedang Tianxuan. Namun, kekuatan ini berasal dari benua Tianxuan. Itu jelas bukan harta karun dari alam Tiangeng, belum lagi. Formasi pembunuhan abadi pertama kali diedarkan di benua Tianxuan. Apakah kamu dari sekte Tianxuan? Tidak heran, meskipun pedang ini bukan pedang Tianxuan, namun terlihat sangat mirip. Kata Tianxuan terukir di atasnya. Apakah itu replika? Di sekte Tianxuan, terlalu banyak pedang yang merupakan tiruan dari pedang Tianxuan. Petik 2. Utusan dunia bawah berteriak. Tapi, bahkan jika kamu dari sekte Tianxuan, jika kamu menyinggungku, Ming, di era ini, kamu akan mati. Era ini tidak sama dengan era 2 juta tahun yang lalu. Apa artinya bagi sekte Tianxuan Anda jika kehilangan pedang dan orang itu? Petik 2. Suara utusan Hades terdengar sangat dingin. Namun, alis Lin Yan semakin berkerut. Sekte Tianxuan. Kekuatan macam apa ini? Tingkat apa yang dimilikinya di benua Tianxuan? Dari mulut utusan Hades, sepertinya. Sekte Tianxuan dulunya sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga bahkan Hades tidak berani menyentuhnya. Namun, di era ini, semuanya tampak telah berubah. Dan Lin Yan melihat pedang itu. Ini jelas pedang Tianxuan. Namun, selama bertahun-tahun, pedang ini telah berubah, menjadi penampilan yang berbeda, dan tidak pernah mencapai penampilan pedang Tianxuan yang sebenarnya.
Hanya saja semua ini mungkin merupakan rahasia Sekte Tianxuan. Mungkin hanya beberapa orang di Sekte Tianxuan yang mengetahuinya, dan para pengikut Sekte Tianxuan tidak mengetahuinya. Adapun utusan Hades ini, dia jelas juga tidak mengetahuinya. Ledakan, langit dan bumi bergemuruh, dan niat membunuh berkumpul. Ini adalah formasi yang baru saja diletakkan Lin Yan. Pemahaman Lin Yan tentang formasi pembunuhan abadi terlalu mendalam. Dia meninggalkan rune pada kuali Void Pola Naga dan pedang misterius surgawi. Sekarang di bawah rune Tianheng, semuanya dilepaskan. Niat membunuh di langit semuanya diarahkan pada utusan Hades. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, meskipun niat membunuh itu kuat, tetapi utusan Hades sama sekali tidak takut. Biarkan niat membunuh jatuh, utusan Hades mampu bertahan. Dentang, 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 ledakan. Ledakan, ledakan. Namun, tiba-tiba, kekuatan yang dilepaskan dari pedang misterius surgawi dan kuali Void Pola Naga membuat tubuh utusan Hades bergetar, dan bahkan rantainya putus karenanya. Kedua harta ini jatuh ke tangan Lin Yan lagi. Kau membentuk formasi ini bukan untuk membunuhku, tapi untuk membiarkan kedua harta ini kembali ke tanganmu. Utusan dunia bawah itu mencibir, tapi apakah menurutmu serangan semacam ini akan berguna bagiku? Petik 2. Sekalipun aku membiarkanmu mendapatkan kedua harta karun ini, apa yang dapat kau lakukan? Kesenjangan antara Anda dan saya sungguh terlalu besar. Petik 2. Mendengarkan kata-katanya, Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Ledakan. Pada saat ini, cahaya pada vena anti surga menjadi lebih terang. Kekuatan anti surga Lin Yan meledak lagi. Dan, setelah pertempuran hari ini, garis keturunan Lin Yan akhirnya mengendur. Klan macam apa klan Lin itu? Jelas ada darah di tubuhku, jadi mengapa tidak bisa meledak? Hari ini, aku harus melepaskan kekuatan darah ini. Lin Yan berpikir dalam hati. Alasan mengapa dia berani datang ke pertempuran ini adalah karena kekuatan darah di tubuhnya. Dia memang bukan tandingan utusan kegelapan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan pohon klan Lin, dia tidak bisa menang. Tubuh Lin Yan tidak dapat menahan kekuatan pohon yang kuat. Tapi, selama kurun waktu ini, Lin Yan terus-menerus memengaruhi darahnya. Ketika dia melawan utusan kegelapan untuk pertama kalinya, darahnya sedikit mengendur. Sekarang, bahkan lebih mengendur. Ledakan, suara yang mengejutkan terdengar, dan tubuh Lin Yan tiba-tiba melepaskan aura yang tak terkalahkan. Saat aura ini terungkap, penghinaan di wajah Hades menjadi lebih kuat. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu menandinginya. Ledakan. Namun saat kekuatan itu mengenai tubuh Hades Messenger, ekspresinya tiba-tiba berubah. Kekuatan ini mampu mematahkan seluruh kekuatannya. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin kekuatannya bisa dipatahkan dengan mudah oleh Lin Yan, belum lagi aura Lin Yan tidak berubah sama sekali. Keadaan ini masih keadaan yang sama seperti sebelumnya, dan auranya masih sama seperti sebelumnya, jadi mengapa serangannya sangat berbeda? Apa yang kau lakukan? Tanya Hades. Alis Lin Yan sedikit terkejut. Kekuatan darahnya sama sekali tidak terbuka. Meskipun darahnya encer, ia hanya mengeluarkan sedikit napas. Ini bukanlah kekuatan sama sekali, tetapi hanya sekedar napas. Meski begitu, ia mampu mematahkan kekuatan Hades Messenger. Jika garis keturunan itu dibuka, seberapa kuatkah jadinya? Siapakah sebenarnya leluhur saya, dan pada tingkatan apa dia saat itu? Ledakan. Wajah Hades berubah dingin, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia menatap Lin Yan, matanya dipenuhi niat membunuh. Orang-orang seperti itu tidak mungkin ada di dunia ini. Bunuh. Teriak Hades dengan keras, dan kekuatan Hades berubah menjadi pedang tajam dan menebas. Pada pedang ini, terdapat pola-pola gelap yang kuat, dan aura kehidupan kuno dan perubahan-perubahan menyeruak keluar. Ini adalah pedang kegelapan yang diubah dari kekuatanku. Pedang kegelapan termasuk dalam 100 senjata teratas di dunia. Kata utusan kegelapan. Aku berbicara tentang seluruh langit dan bumi. Utusan dunia bawah itu menambahkan lagi. Lin Yan mengerutkan kening. Apakah 100 teratas sangat kuat? Meskipun dia tidak tahu tingkatan pedang Tianxuan dan tongkat emas ungu dalam daftar senjata ini, seharusnya keduanya lebih kuat daripada pedang Ming. Oleh karena itu, mendengarkan kata-kata utusan dunia bawah, Lin Yan merasa tenang dan bahkan ingin tertawa. Melihat ini,
utusan kegelapan sedikit terkejut. Mengapa Lin Yan begitu tenang? Dentang. Namun, utusan dunia bawah itu tetap mengayunkan pedangnya ke bawah untuk membunuh. Pedang itu langsung menggulung energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, lalu ia pergi untuk membunuh Lin Yan. Berkonsentrasi. Suara Lin Yan turun, dan kekuatan dunia tiba-tiba berkumpul bersama. Sekarang, di bawah tubuh reinkarnasi, semua kekuatan telah berkumpul dan terkondensasi menjadi diagram surgawi Yin Yang. Ding ding ding. Ketika energi pedang yang tak terhitung jumlahnya itu menyapu, semuanya jatuh ke diagram surgawi Yin Yang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa kuatnya energi pedang, ia tetap tidak mampu mematahkan diagram surgawi Yin Yang. Pada titik ini, bahkan utusan dunia bawah pun sangat terkejut. Ledakan, utusan kegelapan menggertakkan giginya dan menyerang lagi. Kali ini, kekuatan utusan kegelapan bagaikan badai dahsyat, membombardir dengan sekuat tenaga. Namun Lin Yan tiba-tiba muncul, dan untuk beberapa alasan, pada saat ini Lin Yan sepertinya memiliki serangkaian gambar dalam benaknya. Sepertinya, dia pernah bertarung melawan kekuatan dunia bawah sebelumnya. Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi, tetapi semakin menjadi nyata saat ini. Ini tidak mungkin. Mungkinkah? Ekspresi Lin Yan menjadi serius saat dia memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah saya benar-benar memiliki kehidupan lampau? Jika memang demikian, lalu siapakah aku di kehidupan sebelumnya? Ledakan. Menekan semua pikiran, Lin Yan menunjukkan kekuatannya secara ekstrim. Tidak mungkin untuk mengendurkan pembuluh darah kapan saja. Pada titik ini dalam pertempuran hari ini, Lin Yan tidak bisa lagi mundur. Semakin putus asa dia, semakin kuat kekuatan yang dilepaskan oleh teknik surgawi pertarungan, dan bahkan mengendurkan pembuluh darah akan menjadi lebih intens. Aneh sekali. Pada saat ini, di antara klan hutan, pohon itu tiba-tiba berkata. Garis keturunan itu telah disegel terlalu lama, begitu lamanya sehingga semua orang kuat di dunia mengira bahwa garis keturunan itu tidak ada lagi. Aku tidak menyangka bahwa garis keturunan itu akan dilonggarkan sekarang. Pohon itu terkejut tak terlukiskan. Dia tahu kekuatan Lin Yan, dan dia bahkan tahu lebih banyak tentang kekuatan utusan Hades dan Ordo Hades. Jadi meskipun Lin Yan memiliki sedikit kekuatannya, dia tidak akan mampu bersaing dengan Dark Envoy sama sekali. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Tapi, akan berbeda jika pembuluh darahnya kendur. Bagaimanapun, garis keturunan ini adalah garis keturunan manusia yang paling kuat di dunia, tidak diragukan lagi. Ada ribuan garis keturunan di dunia, dan ada terlalu banyak orang kuat sepanjang masa, tetapi tidak ada kultivator manusia yang dapat dibandingkan dengan garis keturunan Lin Yan. Hanya saja garis keturunan itu sudah terlalu lama tertutup. Sekarang, apakah itu benar-benar bisa dipatahkan? Kata pohon itu dengan lembut. Pohon ini mengetahui terlalu banyak rahasia abadi, tetapi tidak dapat mengungkapkannya. Begitu ia membuka mulutnya, rahasianya akan terungkap. Bahkan pohon ini tidak dapat menahan kekuatan seperti itu. Ledakan. Pertarungan semakin sengit saat ini, dan mata Hades dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dia menemukan bahwa dia tidak mampu bersaing dengan Lin Yan, dan bahkan kekuatan serangannya ditekan oleh Lin Yan. Mata utusan Hades tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh. Semakin dia merasakan misteri pada Lin Yan, semakin dia ingin membunuh Lin Yan sepenuhnya. Jika orang-orang seperti itu dilepaskan, mereka akan menjadi masalah besar di masa depan. Dentang. Kekuatan spiritual Lin Yan bergerak, dan dia melepaskan teknik pedang ilahi Tian Xuan lagi. Energi pedang menembus semua pertahanan utusan Hades. Pada saat ini, wajah utusan Hades tiba-tiba berubah, dan dia berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa kaulah yang memaksaku untuk membuat kekuatan Ordo Hades meledak. Wajah utusan Hades juga berwarna ungu dan biru. Dia datang ke alam Tiangeng ini dan ingin menyapu ke segala arah, tetapi dia tidak menyangka bahwa butuh waktu lama bagi kekuatan Ordo Hades untuk terstimulasi. Dia tidak pernah mengerti mengapa Lin Yan bisa melakukan ini. Kekuatan dan tingkatan Lin Yan tidak sebaik miliknya. Bukan hanya kesenjangannya yang tipis, tetapi kesenjangannya sangat besar. Ledakan. Hades Messenger tidak mampu menahan kekuatan Lin Yan lagi, sehingga kekuatan Lin Yan dapat menembus langsung ke tubuh Hades Messenger. Apakah semuanya akan berakhir? Pikir seorang kultivator pada saat ini. Ada banyak kultivator yang menatap ke sekeliling, tetapi jumlah mereka tidak banyak,
hanya segelintir. Saat mereka menyaksikan semua ini, keterkejutan di hati mereka mencapai tingkat yang luar biasa. Kaisar Lin benar-benar mampu bersaing dengan utusan kegelapan. Alam Tiangeng akan segera diselamatkan. Seorang kultivator manusia di kejauhan berkata dengan penuh semangat. Terselamatkan. Hahaha, kamu benar-benar konyol. Reputasi Hades di dunia ini sudah lebih dari 1 juta tahun. Jika hanya kekuatan semacam ini, bagaimana mungkin para praktisi di sisi lain begitu takut padanya? Suara utusan Hades itu dingin dan kejam. Dentang. Dan ketika energi pedang Lin Yan jatuh padanya, tiba-tiba terdengar suara yang tajam, seperti menghantam sebuah batu besar. Ini membuat semua praktisi menoleh ke samping. Kekuatan Ordo Kegelapan. Lin Yan berkonsentrasi dan segera melihat Ordo Kegelapan bersinar dengan cahaya. Benar sekali. Ini adalah kekuatan Ordo Dunia Bawah. Meskipun aku adalah utusan Dunia Bawah, aku tidak bisa benar-benar mengaktifkan kekuatan terdalam Ordo Dunia Bawah. Namun, jika aku menghadapi krisis hidup dan mati, kekuatan terdalam dalam Ordo Dunia Bawah akan secara otomatis meledak. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah kekaisaran. Lin Yan, kehancuran wilayah kekaisaran adalah semua kesalahanmu. Hahaha. Utusan Dunia Bawah tiba-tiba tertawa.